kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum yang kedua, yaitu straight connection. Pertama, tujuan praktikum ini yaitu mahasiswa mampu merangkai kabel jaringan dan konektornya dalam konfigurasi straight dengan baik dan rapi sesuai aturan EIA atau TIA 568A dan 568B. Kedua, mahasiswa mampu memahami konfigurasi jaringan straight. Selanjutnya, landasan teorinya, jenis sambungan kabel straight digunakan untuk menghubungkan antara dua komponen yang berbeda. Contohnya, hub atau switch dengan komputer. Ini adalah contoh konektor RJ45. Selanjutnya ada alat dan bahan, tan crimping 1 buah, kabel UTP secukupnya, konektor RJ45, dan line tester. Selanjutnya langkah pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Dan kedua, memotong kabel UTP sesuai keperluan. Seperti bisa lihat pada video. Mengupas kabel UTP dengan menggunakan tangan crimping, kira-kira 2 cm. Selanjutnya, langkah kerja yang keempat, meluruskan kabel yang masih kusut, menyusun rapi dengan kabel yang terdapat di dalam insulator luar, dan memotong kabel agar rata menggunakan tangan crimping. Selanjutnya, masukkan kabel ke dalam RJ45 dan memastikan ujung kabel menyentuh ujung RJ45. Setelah itu, jepit menggunakan tangan crimping. Bisa lihat seperti video. Selanjutnya, menguji kabel menggunakan line tester. Jika semua lampu menyala, berarti kabel tersebut telah dikrimping dengan benar, seperti pada video. Kedua lampu menyala bersamaan. Persoalan kedua yaitu penyambungan kabel straight dengan tujuan mahasiswa mampu melakukan penyambungan terhadap dua buah komputer terlebih dengan sebuah switch menggunakan konfigurasi straight. Kedua, mahasiswa mampu memahami konfigurasi straight. Landasan teori, penyambungan kabel straight connection digunakan untuk menghubungkan antara dua buah komputer dengan menggunakan bantuan sebuah piranti berupa switch. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai konektor. Alat dan bahannya, switch 1 buah, komputer 2 buah, kabel LAN straight secukupnya. Kerja yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, menghidupkan switch dengan menyambungkan kabel power pada sumber listrik. Ketiga, memasang ujung kabelan tipe straight pada soket Ethernet komputer 1 dan ujung lainnya pada piranti switch. 4. Memasang ujung kabelan tipe straight pada soket Ethernet komputer 2 dan ujung lainnya pada piranti switch. 5. Memastikan kabelan terhubung dengan switch dengan memeriksa lampu indikator pada switch dengan nomor port yang tersambung pada kabel. Kerja berikutnya yaitu membuka menu Network and Connection Setting pada sistem tray, lalu membuka Change Adapter Option seperti pada foto berikut. Selanjutnya, memperhatikan status Ethernet yang ditampilkan. Apabila sudah seperti kondisi A, berarti sambungan kabel benar. Bila terdapat kondisi B, berarti
Sambungan belum benar antara komputer 1 dan 2. Percobaan ketiga yaitu mengisikan IP address di komputer. Tujuannya itu mahasiswa mampu melakukan konfigurasi alamat IP pada sistem Windows. Kedua, mahasiswa mampu melakukan pengujian terhadap jaringan dengan menggunakan ping. Landasan teorinya, IP atau disingkat Internet Protocol Address adalah deretan angka biner 32 bit sampai 128 bit yang dibagi sebagai alamat identifikasi. Selanjutnya ada alat dan bahan yaitu switch 1 buah, komputer 2 buah, kabelan straight secukupnya. Setelah itu, langkah kerja yang pertama mempersiapkan alat dan bahan, kedua memastikan kabelan pada komputer tersambung dengan baik, ketiga membuka menu network dan connection setting pada sistem tray Windows. Lalu, pada setting network connection buka menu adapter. Klik kanan, klik dan klik pada video di samping. Selanjutnya, pada jendela properti memilih menu Internet Protocol versi 4. Kemudian memilih properti, selanjutnya akan muncul jendela pengaturan IP. Kemudian kita isi IP address. Komputer 1 diisi dengan 192.168.101, komputer 2 diisi dengan 192.168.102, seperti pada video. Selanjutnya, jika IP address sudah disetting dengan benar, kita akan menguji dengan cara menekan Windows R, lalu mengetikkan cmd. Selanjutnya, pada jendela command prompt mengetikkan perintah ping di alamat yang dituju dari komputer 1 ke IP komputer 2. Seperti pada video berikut. Di sini berarti sudah tersambung antara komputer 1 dan komputer 2. Sudah di-reply. Selanjutnya, kita menggunakan konfigurasi jaringan 2 switch. Tujuannya itu mahasiswa mampu melakukan penyambungan terhadap 4 buah komputer atau lebih dengan 2 buah switch menggunakan konfigurasi straight. Kedua, mahasiswa mampu memahami konfigurasi jaringan straight. Selanjutnya, penyambungan kabel straight digunakan untuk menghubungkan antara satu switch dengan switch yang lainnya. Alat dan bahan, switch 2 buah, komputer 4 buah, kabelan straight 5 buah, kabelan cross 1 buah. Selanjutnya, langkah kerja yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, memasang kabelan tipe straight soket Ethernet komputer 1 dan 2, kemudian dihubungkan ke switch 1. Ketiga, memasang kabelan tipe straight soket Ethernet komputer 3 dan komputer 4, kemudian dihubungkan ke switch 2. Selanjutnya, membuka menu Network and Connection Setting pada Windows, lalu membuka change adapter pada foto berikut. Ketujuh itu perhatikan status Ethernet. Bila kondisi A berarti sudah tersambung, bila kondisi B berarti belum tersambung. Selanjutnya, mengisi IP address pada komputer dengan net ID 192.168.100 dengan host ID dari 1 sampai 4. Selanjutnya, menguji konektivitas dengan ping dan cari semua komputer yang ada di jaringan melalui network di Windows Explorer. Selanjutnya, yang kelima itu mengubah komputer name dan workgroup. Tujuannya, melalui percobaan diharapkan mahasiswa mampu mengubah komputer name dan workgroup sesuai kebutuhan. Landasan teorinya, untuk mempermudah mengetahui pemilihan atau deskripsi dari komputer tersebut, diperlukan perubahan nama dan komputer. Workgroup merupakan jaringan terdiri dari beberapa unit komputer yang dihubungkan dengan menggunakan network interface card atau yang bisa disebut local area network card, serta dengan menggunakan kabel BNC maupun UTP.
Keadaan bahan, switch 2 buah, komputer 4 buah, kabelan, straight dan cross secukupnya. Selanjutnya langkah kerja itu mempersiapkan alat bahan yang diperlukan, kedua menghubungkan 4 komputer atau lebih seperti pada percobaan sebelumnya, lalu konfigurasi jaringan 2 switch. Selanjutnya pada jendela sistem security, klik pada sistem. Lalu kemudian mengklik pada change setting, dan jendela berikutnya mengklik pada change. Lalu setting workgroup untuk komputer 1 dan 2 menjadi grup A dan komputer 3 dan 4 menjadi grup B. Keenam, yaitu jaringan dengan net ID yang berbeda. Tujuannya melakukan percobaan yang diharapkan masih memahami fungsi atau kegunaan net ID. Alasan teori, network ID adalah identitas dari suatu kelompok IP yang merupakan bagian dari IP address, menunjukkan letak network atau jaringan dari suatu IP address. Tambahan, switch, komputer, kabelan, thread 5 buah. Selanjutnya, mempersiapkan alat bahan, memastikan kabelan tersambung dengan baik, lalu setting network connection, dan klik change adapter option. Lalu klik pada icon adapter Ethernet, kita pilih internet protokol V4 dan kemudian pilih menu properties. Nah, kerjanya yaitu selanjutnya akan muncul jendela pengaturan IP address, kemudian mengganti net ID komputer 3 dan komputer 4 menjadi 192.168. Selanjutnya melakukan pengujian konektivitas dengan perintah ping. Percobaan yang ketujuh yaitu remote desktop connection dengan software TeamViewer. Melalui praktikum percobaan diharapkan mahasiswa mampu menyambungkan desktop antara komputer satu dan komputer lainnya menggunakan sebuah software yaitu TeamViewer. Remote desktop connection adalah fitur Windows yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses desktop komputer secara remote dari komputer lain supaya komputer kita bisa di remote. Dengan remote desktop connection kita harus mengaktifkan fitur remote desktop di komputer yang akan di remote. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukannya adalah menggunakan aplikasi TeamViewer. Peralatan bahar, software TeamViewer komputer. Selanjutnya, langkah kerja melakukan instalasi software TeamViewer, lalu memastikan komputer tersambung pada konfigurasi jaringan 2 switch, kemudian membuka TeamViewer, kemudian pada jendela awal TeamViewer membuka tab ekstra, kemudian pilih option. Lalu pada jendela option mengubah incoming LAN connection menjadi accept, kemudian klik OK. Kemudian menentukan komputer yang akan di remote. Jika komputer 2 yang akan di remote, maka masukkan IP komputer 2. Kemudian masukkan password kepada komputer remote yang dapat lihat password pada komputer yang akan di remote. Kemudian klik log on. Setelah itu menunggu beberapa saat. Jika sudah connect dan muncul layar desktop komputer 2 pada komputer 1, maka desktop connection menggunakan TeamViewer sudah bisa digunakan. Percobaan ke-8 yaitu remote desktop connection dengan Radmin. Tujuannya melalui praktikum percobaan diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengontrolan terhadap desktop komputer dengan menggunakan software Radmin. Radmin merupakan satu metode pengelolaan suatu sistem komputer secara remote atau dengan keterangan dari jarak jauh. Software Radmin terdiri dari 2 modul, yaitu viewer modul dan server modul. Bahan komputer, kabelan, software Radmin viewer, dan software Radmin server. Kerja itu memastikan komputer server dan komputer klien saling terkoneksi. Kemudian pada komputer yang akan dijadikan server, menginstal software Radmin server. Kemudian akan muncul tampilan konfigurasi Radmin server, mengklik ikon permission untuk mengkonfigurasi Radmin server. Setelah itu muncul Radmin security, memilih add user untuk membuat klien dan isi username password. Kemudian klik OK. Lalu mencetak all access. Lalu klik OK. Selanjutnya menginstal Radmin viewer pada komputer klien. Setelah penginstalan
iklan, kemudian buka Redmi Viewer, kemudian mengklik menu connection, pilih connect to, lalu mengisi IP komputer server dan klik OK. Kemudian mengisikan username dan password yang telah dibuat oleh Redmi Server, kemudian mengklik OK untuk melanjutkan. Setelah itu kita dapat meremote komputer Suzuki. Ya, sekian presentasi dari